Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya di sini Agustinus Bunga di dalam renungan harian Kristen. Renungan yang saya akan bawa pada malam hari ini berjudul Rahasia Keluarga Bahagia karena tidak ada yang rahasia. Saya ulang sekali lagi, rahasia keluarga bahagia karena tidak ada yang rahasia. Setiap keluarga merindukan, mendambakan kehidupan yang bahagia. Sebab saya percaya tidak ada manusia di luar sana yang mengharapkan keluarganya hancur-hancuran. Kita semua sepakat bahwa kita memerlukan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Agar kita menemukan kebahagiaan itu, kita harus belajar beberapa hal yang saya akan angkat di sini. Yaitu yang pertama, mendengar tanpa menyela. Amsal pasal 18 ayat yang ke-13. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan. Dan itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki persoalan dalam hubungan sebagai suami istri, seringkali perbantahan yang terjadi. Dan itu tidak akan menghasilkan sesuatu apapun selain daripada kerusakan, perselisihan dan sebagainya. Di sini Alkitab mengatakan bahwa jikalau kita ingin bahagia, kita harus mendengar dan saling mendengar. Ya. Sebab setiap kita yang memberi jawab sebelum mendengar itu kebodohan dan kecelaan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika pasanganmu berbicara, dengarkan dia. Karena siapa tahu apa yang dia mau sampaikan adalah sesuatu yang berubah kehidupan kita. Poin yang kedua, memberi tanpa batas. Jangan menyembunyikan sesuatu di dalam hidupmu. Sebagai suami, berikan semuanya kepada istrimu. Dan sebaliknya juga sebagai istri, berikan semuanya kepada suami. Karena dengan demikian, kita saling memberi, saling mengisi. Sebab kekurangan istri adalah kelebihan suami dan kekurangan suami adalah kelebihan istri. Amsal pasal 21 ayat yang ke-26. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Berikan semuanya. Karena ketika kita memutuskan untuk mengambil dia menjadi pasangan kita, artinya tidak ada sesuatu pun yang tersimpan di dalam kita, di dalam hati, dalam pikiran kita yang merupakan rahasia. Semua rahasia yang ada dalam diri kita, kita harus ceritakan kepada pasangan kita. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga, berbicara tanpa mencela. Rusaknya sebuah hubungan karena adanya celaan, cercaan, dan hinaan. Dan tidak ada satupun pasangan yang tidak mengalami kekurangan, yang tidak memiliki kekurangan. Pasti ada kekurangan-kekurangan ada dalam dirinya. Sehingga tidak perlu kita mencela, tidak perlu kita melihat kekurangan-kekurangan pasangan kita. Yakobus pasal 1 ayatnya ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang yang hendak cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Beri ruang, beri waktu pada pasanganmu untuk berbicara. Ya. Dan ketika dia berbicara, ada hal-hal yang menyentuh perasaanmu, menyentuh hatimu, jangan cepat marah. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa jangan banyak bicara dan juga jangan marah. Tapi tidak mudah. Mungkin Anda berkata tidak mudah untuk seperti itu, Pak. Iya, kita diciptakan menjadi makhluk yang berbeda. Kita diciptakan dengan hikmat dan pengertian oleh Tuhan. Sehingga dengan hikmat Tuhan kita bisa melakukan itu semuanya di bawah terang firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang keempat, mendoakan tanpa henti. Ya, tentu sebagai keluarga Kristen kita memiliki mesbah keluarga. Dalam hal inilah
kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya, sebagai istri mendoakan suamimu, sebagai suami doakan istrimu, sebagai orang tua doakan anak-anakmu, sebagai anak-anak doakan papa dan mamamu. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami senantiasa supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Tanpa kita mengerti kehendak Tuhan, kita tidak bisa menjalani rumah tangga kita dengan baik. Ketika kita tidak bisa menjalani rumah tangga kita dengan baik, maka kebahagiaan itu tidak akan menjadi warna kehidupan kita setiap hari. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Paulus, apa yang dicontohkan oleh Paulus mendoakan orang-orang di Kolose. Demikianlah saudara dan saya, doakan pasanganmu, doakan keluargamu, doakan anak-anakmu, doakan orang tuamu. Poin yang berikutnya, menjawab tanpa berbantah. Menjawab tanpa berbantah. Bantahan itu adalah jurusnya iblis menghancurkan hubungan kita. Kita bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Kita bisa menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara yang baik. Ya. Tapi kalau kita saling berbantah, itu bukan anak-anak Tuhan. Anak Tuhan itu selalu menyelesaikan persoalannya dengan takut akan Tuhan. Amsal pasal 17. Amsal 17 ayat 1. Lebih baik sekarat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Rumah tangga kita adalah surga bagi kita. Setiap orang yang pergi, dia memiliki hati untuk pulang ke rumah. Ketika kita berada di luar rumah, kita rindu pulang ke rumah. Tapi jangan sampai kita ada dalam rumah dan rindu keluar dari rumah. Itu akan terbalik. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ciptakan suasana surga dalam rumah kita. Ciptakan damai sejahtera dalam rumah kita. Ciptakan kasih dalam rumah tangga kita. Memang tidak mudah semuanya itu. Tetapi saya beritahu saudara, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangan Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Sehingga pada saat kita menjalani hidup disertai dengan kebenaran Tuhan, maka rumah tangga kita akan mengalami kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal. Yang berikutnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi tanpa pura-pura. Waktu kita pacaran, kita memiliki janji-janji, kita memiliki persepakatan dengan pasangan kita. Maka binalah kasih itu seperti sebutir benih yang ditanam dan dia mulai bertumbuh dan mulai menjadi tanaman, menjadi pohon dan menjadi pohon yang besar. Biarlah kasih itu pun menjadi seperti itu dalam kehidupan kita. Sehingga hubungan rumah tangga kita menjadi luar biasa. Roma pasal 12 kita harus baca saudara yang dikasihi Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau kita memiliki kasih Tuhan, kita tidak memiliki kepura-puraan terhadap pasangan kita. Kita akan mengasihi pasangan kita sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Ketika kasih Tuhan ada dalam hidup kita, ketika kasih Tuhan mengalir dalam jiwa kita, maka itulah yang menjadi praktek hidup kita dalam rumah tangga kita. Maka rumah tangga kita akan mengalami kebahagiaan. Tantangan boleh datang silih berganti. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan itu dengan kebahagiaan, yakinlah, percayalah, suami istri akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena mengasihi tanpa pura-pura.
Yang berikutnya, mengerjakan tanpa bersungut-sungut. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pekerjaan dalam rumah tangga kita jangan sampai menjadi hambatan untuk kita tidak saling mengasihi. Karena pekerjaan dalam rumah itu adalah pekerjaan laki-laki. Mengapa laki-laki mengambil pasangan hidup? Istri adalah penolong yang sepadan. Kata penolong itu sebenarnya karena yang ditolong itu tidak mampu mengerjakannya sendiri, sehingga dia membutuhkan seseorang yang menjadi penolong baginya. Itu kita harus mengerti itu, sehingga ketika istri hadir dalam rumah tangga kita, dia adalah penolong bagimu, saudaraku. Sehingga pekerjaan dalam rumah adalah pekerjaan suami. Tidak bisa dibedakan, ini di dapur pekerjaan istri, ini pekerjaan suami. Tidak, semuanya pekerjaan suami ditolong oleh istri. Karena suami tidak sanggup mengerjakan sendiri, maka istri adalah penolong yang sepadan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerjakan pekerjaan apapun dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sungut-sungut. Filipi pasal 2. Ayatnya yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Saling mengisi dalam kehidupan rumah tangga itu sangat penting. Saling membantu dan mengerjakan segala pekerjaan. Sehingga menyelesaikan pekerjaan dalam rumah itu sangatlah mudah. Sekalipun pekerjaan itu kelihatannya berat, tetapi karena mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab, maka tidak ada beban, tetapi justru melakukannya dengan luar biasa dan sukacita. Yang berikutnya, mempercayai tanpa ragu. Rusaknya sebuah rumah tangga karena sering suami mencurigai istri, istri mencurigai suami. Dan ketika hal itu dibesar-besarkan, akan menjadi tiang kehancuran dalam rumah tangga. Ingat, mempercayai tanpa ragu. Ketika pasangan kita mempercayakan kita, jagalah kepercayaan itu dengan baik. Ketika istri percaya kepada suami, jagalah kepercayaan istri. Demikian juga suami. Ketika suami mempercayakan istri, jagalah kepercayaan suami. Sehingga ketika kita saling menjaga kepercayaan itu. 1 Korintus pasal 13. Ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu harus mewarnai dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan suami, dalam kehidupan istri. Sehingga rumah tangga kita dapat lalui dengan bersama-sama, dengan bergandengan tangan suami dan istri. Yang berikutnya, mengampuni tanpa dendam. Kesalahan-kesalahan pasti terjadi dalam rumah tangga. Istri pasti memiliki kesalahan demi kesalahan, suami pun demikian. Tapi ingat, kesalahan itu bukan dibesar-besarkan, tetapi kita mengampuni pasangan kita tanpa menyisakan kesalahan dia di dalam hati kita. Jika kita menyisakan kesalahan pasangan kita di dalam hati kita, maka akan muncul yang namanya marah. Kemarahan muncul yang namanya dendam. Dendam akan melahirkan akar kepahitan. Maka jika hal itu dibina terus dalam rumah tangga kita, maka perlahan-lahan rumah tangga itu akan hancur, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kolose pasal 3. Ayat yang ke-13.
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Belajarlah dari Kristus yang telah mengampuni kita. Kesalahan dosa yang begitu hitam kelam, tetapi dengan mudah Tuhan melepaskan pengampunan bagi kita. Demikian antara suami istri, harus mengampuni, harus dan terus mengampuni. Yang berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, berjanji tanpa melupakan. Berjanji tanpa melupakan. Sejak pacaran kita memiliki janji pada pasangan kita. Apalagi ketika diteguhkan di gereja, kita berjanji untuk setia kepada pasangan kita. Suami berjanji akan setia pada istri, demikian sebaliknya istri berjanji setia pada suami. Dalam segala keadaan, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan untung maupun malang. Tetapi seringkali kita itu melupakan janji kita, sehingga kita tidak setia pada pasangan kita. Ketidaksetiaan itu akan membentuk sebuah kehancuran rumah tangga kita. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita bersandar penuh pada kebenaran Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal pasal 13 ayat yang ke-12 berbunyi begini. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Sebagai istri harus memenuhi janji. Apa yang engkau janji di hadapan Tuhan. Demikian juga sebaliknya suami. Sehingga ikatan janji kita merupakan kehidupan di dalam rumah tangga kita. Merupakan tiang yang kokoh di dalam rumah tangga kita. Merupakan pohon kehidupan dalam rumah tangga kita. Sehingga rumah tangga kita terawat dengan baik. Karena suami dan istri yang saling menjaga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa dengan kebenaran ini, ya, poin yang pertama tadi bahwa mendengar tanpa menyela. Yang poin yang kedua, memberi tanpa batas. Poin yang ketiga, berbicara tanpa mencela. Poin yang keempat, mendoakan tanpa henti. Poin yang kelima, menjawab tanpa berbantah. Yang keenam, mengasihi tanpa pura-pura. Yang ketujuh, mengerjakan tanpa bersungut-sungut. Yang kedelapan, mempercayai tanpa ragu. Yang kesembilan, mengampuni tanpa dendam. Yang kesepuluh, berjanji tanpa melupakan. Semua ini kita harus bertanggung jawab dalam hubungan rumah tangga kita. Lebih-lebih bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Sekalipun memang di luar sana ada begitu banyak kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh iblis. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu masih ada. Tuhan masih berikan kita kesempatan. Dan kesempatan ini adalah kesabaran Tuhan bagi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya beritahu saudara bahwa isi hati Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak mau satu pun di antara kita tertinggal. Tuhan mau kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dirampas iblis daripada hidupmu, daripada keluargamu, rebut kembali itu. Ketika pasangan hidupmu meninggalkanmu, pergi mencari dia. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan pasanganmu, berdamai dengan Tuhan. Satukan kembali yang telah terputus. Pulihkan kembali yang tercerai-beraikan. Saya berdoa agar kehidupan kita, agar kehidupan rumah tangga saudara yang hari-hari ini memiliki tantangan yang begitu hebat, agar rumah tangga saudara yang hari-hari ini sepertinya sudah susah untuk dipertahankan. Saya beritahu saudara, semua itu adalah cara iblis menghancurkan kita.
Sebab iblis tahu bahwa keluarga Kristen adalah tiang gereja akhir zaman. Dan iblis tidak mau kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Iblis mau menghancurkan kita. Saya beritahu saudara, Tuhan pun mau supaya kita tetap bersatu sampai kepada kedatangan Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Hamba mau berdoa untuk saudara-saudara hamba di luar sana, atau mungkin saat ini sementara berdoa bersama-sama dengan hamba, yang dimana rumah tangga mereka mengalami kegoncangan Tuhan. Bahkan rumah tangga yang hampir-hampir sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa di sorga, melalui Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami, supaya hati kami dipulihkan, supaya keluarga kami dipulihkan, supaya hubungan kami sebagai suami istri dipulihkan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami mau kebenaran-Mu hidup di dalam kami. Kami mau keluarga kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kebenaran-Mu hidup dalam keluarga kami. Bapa di sorga, kami mengasihi istri kami. Atau sebaliknya juga Tuhan, suami mengasihi istri. Tetapi iblislah yang memisahkan semuanya itu. Bapa di sorga, iblis pasti bertanggung jawab pada hari penghakiman nanti. Tetapi sebelumnya Bapa di sorga, pulihkan kami semua Bapa. Apa yang dirampas iblis dari keluarga kami saat ini, di dalam nama Yesus hamba rampas kembali. Rumah tangga yang tercerai-beraikan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Pulihkan kembali Tuhan. Saudaraku, jika engkau istri yang engkau pergi meninggalkan suamimu, kembali kepada suamimu. Jika suami yang pergi meninggalkan istrimu, kembali kepada istrimu. Engkau belum terlambat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya perkatakan, kembali kepada pasanganmu. Sebab iblis yang membuat engkau pergi, iblis yang membuat hatimu tersakiti, iblis yang membuat hatimu berduka karena pasanganmu. Tapi saya beritahu engkau, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi keluargamu saudaraku. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi Bapa, kalau debu tanah di tangan Tuhan, Tuhan ubah menjadi manusia Adam. Hamba percaya keluarga kami di dalam tangan kasih-Mu. Hamba percaya kemuliaan Tuhan akan turun ke dalam kehidupan kami, dalam kehidupan pasangan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Bapa di sorga, demikian dengan anak-anak di luar sana Tuhan yang telah pergi meninggalkan orang tua, anak-anak kami yang meninggalkan kami. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengasihi mereka Bapa. Kami rindu mereka kembali kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak mau anak-anak kami jatuh ke dalam pencobaan iblis yang menghancurkan mereka, masa depan mereka Tuhan. Tetapi kami mau mereka hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Sehingga bukan saja kami hidup di bumi ini sebagai pasangan suami istri dan sebagai orang tua dan anak, tetapi kami mau hidup di langit baru dan bumi baru bersama dengan Kristus yang memerintah di sana. Karena itu Bapa, pulihkan keluarga kami Tuhan. Anak-anakku dimanapun kamu berada, jika engkau pergi meninggalkan papa dan mamamu, kembali kepada papa dan mama. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengasihi kalian. Kembali. Iblis, lihat, dia akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba percaya tangan Tuhan cukup panjang untuk menjangkau rumah tangga yang hari-hari ini mengalami kerusakan akibat iblis yang menabur benih kebencian, menabur benih sakit hati, menabur benih perceraian. Tetapi Tuhan, hamba percaya anugerah-Mu Tuhan akan memulihkan rumah tangga kami Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba percaya Tuhan, saat ini pun sorga mendengar seruan kami. Sorga memperhatikan hati kami yang berduka. Sorga memperhatikan hati kami yang terluka Tuhan. Dan hamba percaya sorga campur tangan dalam kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami. Hamba berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.